Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar PJPM Kokam Bandiwara ingkang tansah dihormatan Suprambah dumateng sedaya jamaah Masjid Baitus Salam ingkang insyaallah dihormati dening Allah. Alhamdulillah, monggo kita ingkang sepisan mujahadah syukur wonten kalsanipun Allah Subhanahu wa taala awit dalu punika kula sami pinaringan kathah nikmat sehat iman lan sempat. Pamila monggo bapak-bapak kita syukuri sedaya nikmat kala kadewasa hamdalasana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang nomor kalih shalawat salam kita sampujud dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganipun, sahabatipun lan mugi kula sami ingkang rawuh wonten masjid punika bidang kalebet umatipun Nabi ingkang kalih syafaat. Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Monggo kajian PJPM Kokam Bandiwara dalu punika kita bikak sareng kadewasa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang nomor kalih sambutan saking perwakilan PRM Jepora utawi takbir saking Masjid Baitus Salam Bapak Sugiyono dipun swadakaken monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dumateng pemuda Kokam Kecamatan Gantiwarna yang kula hormati, monggo sepindah ngaturaken puji syukur dumateng Allah Ta'ala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, ingkang arupi kesehatan, kesempatan dan sebagainya, sehingga kita saged makempal wonten ing Masjid Baitus Salam kanthi keadaan sehat walafiat wonten al-astukan menapa. Yang kedua kalinya terima kasih bahwa Masjid Baitus Salam dipercaya untuk dijadikan menimba ilmu khususnya untuk Kokam Kecamatan Gantiwarna. Ngapunten kula sajane rada grogi, Pak. Wedi karo Pak Mudin, Ustaz wis nganti lumutan karo wedi. Wedi aku ngene. Nggih. Ingkang nomor 3, iki monggo mangke Kokam Kecamatan Gantiwarna mugi-mugi mawon saged ndeder istilahnya nggih mencari bibit-bibit khususnya di Desa Ceporan, karena Desa Ceporan selama ini khusus Kokam itu dereng enten. Kecuali dulu almarhum Pak Harto, setelah itu belum ada. Monggo nanti khusus untuk pengembangan atau istilahnya kaderisasi, insya Allah nanti Ceporan Raketang loro telu digoleki mbok menawa ada yang bersedia. Itu saja dari saya, mohon maaf karena saya tidak tahu, tahunya itu hanya saya nyepake tempat sudah. Ora usah nggo pidato-pidato ngeten iki kan. Mungkin mbok menawi enten kelepatan ngapunten, wabillahi taufik wal hidayah. Aku kalang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
takbir masjid bayu salat dipun wales dening Allah kanthi balasan ingkang langkung sae. Amin Allahumma amin. Ing salajengipun masyaallah kita lajengaken acara inti wonten dalu punika kajian saking Bapak Irfan kaitanipun kalian melanjutkan kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Dumateng Pak Irfan dipun sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasami min qaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muslimu aw haqqul muslim al-muslimi sittun idza laqaitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahu fa idza atasa fahamidallah fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fadba'. Dumadhe ngarsanipun para bapak-bapak, para sedherek rahimakumullah, wabil khusus dhateng takmir Masjid Baitus Salam wonten ing Ciporan punika kula hormati. Ingkang sepisan monggo sarengan kita mujudaken ras puja kelawan syukur kita. Kunjuk dumateng ngasan Allah Subhanahu wa taala wondene ngantos wonten ing dalu punika alhamdulillah kita saya saged makempal manunggal wonten ing papan punika, wonten ing masjid punika saperlu sepisan silaturahim angka kalihipun thalabul ilmi. Mugi-mugi kanthi napa ingkang kita tindakaken wonten ing dalu punika dados wasilah kita benjang sowan dumateng asanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi amal saleh. Lan mugia nopo kesen-kesenan kita dipun tampi lan dipun paringi ingkang mati kanthi kesengasan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun salawat salam pitasan diberikan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dhateng keluarganipun, dhateng sahabatipun, datang pendiriipun kalebet kita sedaya umatipun lan mugia kita pikantuk syafaatipun wonten ing yaumil hisab. Amin. Para sedherek kang hormati, agama kita menika agama Islam menika ngemu berbagai hal nggih ingkang menika saenipun kayutan kalian kehidupan manusia. Dados Islam boten namung soal ibadah kemawon. Islam boten namung batasi wonten ing babagan akidah.
utawi hablum minallah saja. Tapi ugi Islam punika ngatur hubunganipun sesaminipun manungsa utawi hablum minan nas ya. Punika awujud muamalah. Ugi Islam ngatur utawi ngarahaken kita sedaya dhateng kesainan-kesainan gesang. Ing antawisipun wonten Islam itu ada ajaran tentang akhlakul karimah. Karena Rasulullah nanti dibentang leti akhlak utawi tiyang iku ingkang sae niku kados napa atau kebajikan itu apa? Kata Rasulullah, albirru husnul khuluq. Kebajikan kuwi akhlak sing becik. Wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayat tali 'alan nas. Sedangkan keburukan adalah segala hal yang membuat hati kamu menjadi ragu dan engkau malu jika lu dilihat oleh orang lain ya. Nah, inilah yang perlunya kita dadosaken, kita gatosaken malih apa? Bahwa Islam itu bukan hanya di masjidnya. Islam itu juga ada di rumah. Islam itu ada di tempat kerja. Nek lari-lari Islam juga ada di sekolah. Islam itu bukan hanya pada lingkungan di mana tempat tinggal, dimanapun berada itu juga agama Islam. Nah, bagaimana kita menampilkan Islam kita khususnya pada diri kita sendiri ataukah orang lain ya adalah cerminan Islam yang baik. Ya biar orang itu melihat Islam itu adalah agama yang baik. Kalaupun ada yang tidak baik itu saya pikir bukan karena Islam ya, tapi orangnya kan gitu. Maka saat itu beberapa kalau salah ini perkataan Jamal Abu Ghani itu kan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam kuwi ketutup karo wong Islam itu dhewe kan gitu. Ya maka ya tidak ada masalah Bapak ya saudara sekalian bahwa Islam itu sebetulnya agama yang hanif, agama yang lurus ya kita berikan contoh terbaik bagi orang-orang yang lain katanya. Nah, kula nggih niki wau jan niki wau wonten rapat kali rencang-rencang kula saking Inggris niku. Teng mriku kan selisih 6 jam, Pak. Nggih. Niku rapate jam 4 sonten ngantos jam 6 berarti nek teng riyo kan jam pinten nek jam 4 berarti jam 10 tekan jam 12 karena selisihnya 6 jam nah nopo ya pas waktu sholat ya saya izin untuk sholat kan ngata ya biar dia tahu bahwa kami umat Islam ada kewajiban yang harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu kan ngata. Iya saya bilang saya izin 5 menit saja untuk menjalankan sholat saya kembali oke that's fine ya tidak masalah gitu ya saya sihnya bukan soal saya memperlihatkan itu kewajiban toh. Cuman saya inginnya mereka itu memahami Islam bukanlah selama ini seperti yang dipersepsikan oleh orang-orang lain orang-orang yang tidak tahu Islam ya kan akhirnya di Eropa itu mengapa kok ada kejadian pembakaran Quran dan lain sebagainya karena mereka sebenarnya tidak tahu Islam itu sendiri. Yang dia tahu adalah ya banyaknya perang gitu ya, pengis dan lain sebagainya. Sebenarnya kan bukan. Ya kan? Islam mengajarkan kebaikan. Maka kalau seorang yang muslim baik mesti tercermin daripadanya ya akhlak yang baik. Makanya tadi kan Islam itu bukan soal akidah saja. Islam bukan masalah ibadah dan muamalah. Tapi Islam adalah juga punya akhlakul karimah. Kalau akhlakul karimah ini dilakukan maka akidahnya akan baik, ibadahnya juga baik dan tentunya muamalahnya juga baik. Nah, salah satu akhlak yang baik diajarkan oleh Rasulullah SAW pada kali ini, ingkang ngasta kitab saged dipun pirsani halaman 300. Kita membaca hadis yang ke-13 dari Arba'in Nawawiyah. Ya, halaman 30.
mawi sampun panggih kita waos sarengan. Al hadis monggo. Al hadis as-salis asyara an Anasin ibni Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita wasal terjemah Pak. Al hadis utawi iki iku hadis asalis asyara kang kaping 13 an Anasin saking sahabat Anas bin Malik qala dawuh sapa Anas qala Rasulullah dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ora sampurna imani ahadukum salah siji ira kabeh hatta hingga yuhibba demen li akhihi tumrap sedulure ma yuhibbu ing barang kang demen sapa ahad li nafsihi tumrap awake dhewe. Nggih hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nggih, maksudnya apa? Hadis menika meratelaken bahwa ini loh ajaran Islam. Bahwa tidak sempurna imannya seseorang kecuali dia mencintai saudaranya seperti hanya dia mencintai dirinya sendiri. Nah, inilah. Jadi kalau ditanya apakah kapitalis itu sama dengan Islam, enggak, ya kan? Karena kalau kapitalis pikirnya ya untuk dirinya sendiri kan gitu. Kebalikannya apakah sosialis atau komunis Islam? Tidak juga, karena Islam juga menghargai hak-hak individu kan gitu. Karena sosialis komunis kan milikku ya milikmu, milikmu milikku kan gitu. Islam kan tidak. Islam tetap menghargai nopo hak-hak pribadi, tapi kepedulian sosial itu diajarkan oleh agama Islam. Kalau sekarang ada namanya jejaring pengaman sosial yang dilegalkan oleh pemerintah, justru Islam sudah sejak lama mengajarkan jejaring sosial. Lah bagaimana tadi? Anda tidak sempurna imannya kalaulah Anda tidak menghiraukan saudara Anda kan gitu. Saudara ini kan tidak disebutkan apakah saudara kandung gitu ataukah saudara seiman gitu kan ataukah tetangga dan yang lainnya. Ya kan? Kalau saudara kandung mesti bunyi akhi sakik misalnya kan gitu. Ataukah yang lainnya disebutkan. Ini kan akhi. Akhi itu kan saudara. Ikhwanul muslim, saudara sesama muslim, ya kan? Dan yang lainnya. Intinya bahwa
Dalam hal ini Islam mengajarkan apapun kita tidak boleh abai atau tidak memperhatikan, memperdulikan saudara kita. Di hadis yang lain Rasulullah niku saya sangat. Ada satu hadis, sederhana hadisnya. Idza tobahta maradatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad ila jiranaka. Lamun sira kuwi masak ya diakai doi bagekno marang tangga teparo sira ngene. Ya ora terus sunge tangga tepanen para diwenehi duduh tok. Ya mboten, itu kan sanepan, Pak. Itu kan hanya peribahasa. Apa di dalamnya maknanya? Maknanya ya kamu peduli kepada tetanggamu kan gitu. Maka nalika semanten kula nggih kumpul ketika misale bapak ibu nika wonten rapat, wonten hajat teng omah wonten rapate sing rapat 30 kok tumbas. Nah, mengkeken kula kan tumbasane kok tekan 50 gitu. Apa tekan 40 sing diundang 30 kok luwihane wis apa? Oh, ternyata itu dibagikanlah kepada tangga teparo kan. Sebenarnya kita kan juga sudah demikian, ya. Artinya sebetulnya jejaring sosial dan kepedulian kepada saudara, kepada tetangga, orang-orang di sekitar itu sudah diajarkan pula dalam Islam. Maka Islam kok kemudian eksklusif? Tidak ada. Ya. Islam itu justru sangat inklusif. Tapi inklusifnya Islam ya jangan dipaksakan inklusif dalam beribadah ya ndak wong ibadah sudah ada ketentuan yang tegas ya kan. Maka ketika kita sudah berbeda akidah ya ndak bisa dipaksakan inklusif dalam artian beribadah kan gitu. Lakum dinukum waliyadin kan gitu. Maka ya ketika Rasulullah dipaksa untuk sudahlah kita gantian orang-orang Quraisy ya, yang saat itu belum menjadi Muslim kan sudah kita seminggu mengabdi kepada Tuhanmu ya Muhammad ya gantian kowe seminggu bare kuwi ngabdi karo Tuhanku kan ya ndak bisa karena apa ya pada hal ini sudah tegas. Tapi inklusif ya di luar akidah dan ibadah. Inklusifnya di mana? Ya di muamalah. Gitu kan. Di akhlak. Boleh toh, Pak? Ya sangat boleh. Maka nalikanipun ada Covid saat itu ya. Covid saat itu ya kula dados relawan, Pak. Saya yang menangani beberapa jenazah yang meninggal di rumah. Kita tim yang melasari jenazah karena kan ya saat itu harus dengan SOP yang tegas dan tidak boleh sembarang orang merumat jenazah orang yang meninggal karena Covid kan gitu. Nah, terus kemudian jenazahnya udah Muslim, ora tak urusi kan tidak gitu, ya kan? Ya tetap diurusi Pak, ya. Ya saya punya pengalaman ketika itu ya sudah. Kita ada laporan, oh ini ada jenazah Muslim. Kalau jenazah Muslim ya kita dari awal sampai akhir. Kalau yang enggak ya kita membersihkan, kita kemudian bantu. Karena kalau Muslim kan dikafani, kalau bukan kan caranya punya cara yang berbeda kan ya. Ya sudah ketika ada misalnya contoh ini ya pengalaman kami satu ada yang Nasrani ya sudah, yang teman-teman yang Nasrani yang menkompliti ya yang dengan rosarionya apa gitu ya sudah kan gitu. Tapi kan kita bantu saat kemudian sudah selesai acara dia gitu ya, sudah kita masukkan ke peti kan, terus kemudian kita bantu nutup petinya kan, petinya pakai kayak skrob gitu loh Pak. Iya bisa bantu tutup kan ya, karena abot banget gitu ya. Ya itu kalau yang Muslim kan pakai apa namanya peti yang kemudian kita paku ya saat itu ya. Ini contoh
bagaimana kemudian Islam itu sebetulnya sangat inklusif, tapi inklusifnya juga dibatasi tentu saja bukan pada ranah akidah dan ibadah, karena itu sudah haknya masing-masing dan tidak boleh seorang intervensi kepada agama orang lain kan gitu. Nah, di sini sepindah malih menika memberikan gambaran kepada kita bahwa muslim yang baik itu adalah muslim yang peduli kepada saudaranya, peduli kepada tetangganya. Awareness-nya, kesadaran kepeduliannya itu muncul tanpa harus dipaksakan, gitu. Maka ya itu tadi ya autokritik juga kepada kita ya. Kalau kita masih merasa kita eksklusif, ya janganlah gitu ya. Karena kan perintahnya ini tadi ya, tidak sempurna imannya seseorang dari kalian melainkan kalian bisa menyayangi saudara kalian seperti kalian menyayangi diri sendiri. Ya, kalau ngaturakan hadis kalau mau kan, maka ya tidaklah kalian itu masak melainkan ditambahi airnya, tambahi kuahnya supaya kalian bisa berbagi kebahagiaan itu kepada saudaranya. Maka di Islam ada konsep sedekah, di Islam ada konsep zakat, ya. Di Islam ada konsep infak. Kalau zakat tuh masuk kabeh kon zakat kan ndak tahu Pak. Ada beberapa asnaf yang memang membutuhkan zakat, maka ada muzaki dan ada mustahik kan gitu. Ada yang lebih yang kemudian diminta untuk membayar zakat muzaki, dan ada yang memang kurang, mereka tidak punya, harus disantuni dengan zakat tadi, namanya mustahik. Zakatnya dalam Quran disebutkan ada 8 asnaf itu ya. Nah, itulah sebetulnya inti dari ajaran Islam adalah salah satunya itu kita peduli dengan orang lain. Maka perintah Allah di ayat itu kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal birri, kebajikan, wa taqwa dan ketakwaan. Janganlah kalian tolong menolong dalam hal pemusuhan atau kemungkaran ya, hal yang buruk ya, dan permusuhan. Itu hadis yang ke-13. Intinya bahwa ini menyerukan kepada kita harus punya awareness ya, kepedulian kepada siapa? Ya orang di sekeliling kita. Artinya kita tidak boleh apatis ya, harus kita peduli. Wong toh itu kepedulian itu juga akan berbanding baik itu juga kepada kita, ya kan, selaras ya gitu ya. Nggih, kita lanjutkan nggih. Hadis yang berikutnya ya. Hadis yang ke-14. Monggo kita wasalkan. Al-hadis Ar-Rabi' Asyara An ibni Mas'udin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damum imri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibu az-zani an-nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariku lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahipun mau kita bahas. Al hadis utawi iki iku hadis
Ar-Rabi' Ashar kang kaping 14 An Ibni Mas'udin saking sahabat Ibnu Mas'ud qala dawuh qala Rasulullah dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la yahillu ora halal damu imri'in getehe wong muslimin kang Islam illa angin ya, kecuali angin bi ihda salasin sebab sawiji perkara telu asayibu rondo utawa duda azani kang zina wan nafsu bin nafsi lan awa-awaan sebab matine awa-awaan watariku lan wong kang ninggal lidinihi marang agamane al mufariku kang misah lil jamaati marang golongan muslimin. Ini hadis seperti dikatakan Bukhari wa Muslim. Napa maksudipun? Tidak halal darah seorang muslim kepada muslim yang lain melainkan 3 keadaan. Salah satu dari 3 keadaan. Napa yang pertama adalah as-sayyibu. Ini diartikan adalah rondo atau dudo, maksudnya apa? Ya orang yang sudah menikah. Ya. Azani yang melakukan hubungan zina, ya toh? Maka kan ada namanya zina muhsan sama zina ghaira muhsan. Ya, muhsan itu ya sayyib ini tadi, ya. Orang yang sudah menikah, hukumannya berbeda dengan orang yang belum nikah. Ya. Mengapa halal di sini? Ya karena hukumannya adalah dalam konteks saat itu dan dalam konteks negara yang menerapkan sepenuhnya syariat Islam adalah rajam. Itu. Terus yang kedua al-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain, kan gitu. Maka ya dalam Islam itu kan ada istilah namanya napa Pak? Ya, kisos. Kisos itu ya setimpal. Kisos hukumnya maksudnya adalah hukuman setimpal. An nafsa bin nafsi. Nyawa dengan nyawa. Wal anfa bil anfi. Irung karo irung, Wal uduna bil uduni. Telinga dengan telinga, ya. Dan yang lain wal juruhah kisos. Dan juruh melukai dibalas dengan melukai, kisos. Nah, yang ketiga adalah orang yang murtad, yang keluar dari Islam dan meninggalkan jamaah. Ya, bukan orang kemudian meninggalkan jamaah, orang makan jamaah di hukum badan ya. Maksudnya itu adalah mereka yang keluar Islam dan tidak mau lagi mengikuti dalam konteks negara Islam deh, niki kula matur nggih, adalah tidak lagi manut taat dengan pemimpin muslim, justru malah memerangi kan gitu. Maka kan di dalam Islam kalau panjenengan mau fikih itu kan ada salah satu bagian fikih namanya bagian fikih jinayah. Jinayah itu adalah
fikih yang membahas tentang ya tidak sepenuh pidana, tapi hal yang terkait dengan qisas. Jinayah itu kan ada 3, Pak. Al-qadlu, al-qad'u, ajurhu. Membunuh, memotong, melukai. Ya. Jadi kalau berbicara jinayah itu 3 ini. Kok serem tau Mas? Loh. Ya, karena di kita ndak lazim, di tempat yang lain ya toh itu kan kayak nyawa rono regade kan ngono. Orang kemudian mudah saja membunuh. Orang bisa jadi melukai orang lain, ya kan? Di Islam itu tegas, Pak. Kalau dia itu al-amdu, dilakukan dengan sengaja, dengan niat, dengan kesadaran, maka hukumannya qisas. Ya. Kalau bunuh dibalas dengan membunuh. Kalau baca kan ana klitih iki kawan kata nyoco, ya dibalas. Lah supaya apa? Ya terjadi keadilan. Maka kalau berbicara syariat itu kan makosidnya kan ada, sebenarnya ada memenuhi 3 kebutuhan manusia itu, yaitu kebutuhan dasar, ya, al-hajah ad-daruriyah, kemudian kebutuhan yang sifatnya pokok tapi tidak sangat mendasar, nama al-hajiyah, ya, yang terakhir adalah yang sifatnya pelengkap, al-hajah at-tahsiniyah. Cuman al-hajah al-hajiyah sama at-tahsiniyah itu jarang dipelajari oleh orang. Yang seringkali kemudian terjebak pada al-hajah ad-daruriyah yang kemudian ada 5 tujuan syariat itu. Pernah dengar ya? Menjaga jiwa. Pernah dengar? Menjaga agama. Menjaga harta. Menjaga keturunan dan menjaga akal. Kan ada 5 itu. Hifdzun nafas, hifdzun din, hifdzul mal, hifdzun nasl wal hifdzul akal. Mengapa di Islam tidak boleh membunuh? Ya karena orang itu punya hak untuk hidup, ya. Yang menghidupkan, yang mematikan itu harusnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ya dalam 3 hal ini tadi kan gitu. Nah, terus mengapa di Islam ya itu perintah-perintahnya menganjurkan orang untuk banyak ibadah, ya supaya orang itu bisa menjaga agamanya. Kalau kita tidak mau beribadah, kalau kita tidak mau belajar, tidak mau memperdalam agama, mungkin agama kita akan ual gitu, akan hilang dan seterusnya. Jadi kembali bahwa sebetulnya Islam itu sangat ketat dalam menjaga keamanan saudaranya. Ya. Sepanjang tidak 3 ini, ya tidak boleh kita memusuhi. Ya. Kecuali yang memang yang bersangkutan memang ya pengen musuh kan gitu. Ya kan, pengen cari perkara misalnya ya. Contoh misalnya ya, ada hak orang, mengapa dia ambil, dia curi? Maka kalau sampai batas nisab ya potong tangan misalnya. Itu dalam konsep Islam. Kalau orang kerampok itu di Islam diapakan, Pak? Dipotongnya nyilang. Potong nyilang piye, Mas? Tangan tengen sikil kiwa. Iya, kalau ise ya wali ya tangan kiwa sikil tengen. Mengapa demikian? Bedanya ngerampok karo mencuri itu apa? Ya kalau mencuri itu mesti ada unsur delik. Lah kan? Nek nyuri kan delik. Apa ana nyuri terang-terangan? Nek terang-terangan namanya ngerampok. Maka mengapa hukumannya berbeda? Karena kalau mencuri itu mesti syaratnya satu ya, dia dilakukan dengan cara sembunyi. Tidak ada kok nyuri kok terang-terangan. Kula maling wae ndak mungkin kan.
mesti dia mendelik ngaten. Maka hukumannya lebih ringan dibandingkan rampok, karena rampok terang-terangan meminta hak harta orang lain, ya. Dan yang lainnya, contoh misalnya minuman keras itu kan, mengapa kok boleh memukul orang ya? Karena misalnya dia menjadi seorang algojo, dapat tugas untuk kemudian memberi hukuman bagi had atau hukuman bagi orang yang minum minuman khamar misalnya. Dalam konteks negara Islam, ya meminum khamar itu berapa dera Pak? 80 kali dera. Ya supaya orang kapok ngoten ya. Ya, tapi intinya adalah hadis yang keempat ini sebagai gambaran 14 nggih. Gambaran datang kita sami bahwa Islam itu sebetulnya memberikan keluasaan untuk kita semua. Artinya nilai-nilai kebajikan kebaikan ada di Islam. Mengapa kemudian ini ada perintah itu? Ya karena sudah saking nemene kan. Ya. Kalau ndak nemen ndak akan istilahnya kemudian sampai dibunuh misalnya. Dibunuh dengan bukan kok bunuh dalam atau dengan nama agama ndak ya, karena memang syariatnya demikian kok ya. Tapi sekali lagi ini kalau di negara yang menerapkan syariat Islam. Dan konteks Indonesia piye Mas gitu ya. Makanya yang sering saya sampaikan itu mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Yang tidak bisa didapat semua, ya jangan ditinggalkan semua. Kita bisa berterima kasih saat ini kita Muslim bisa menjalankan ibadah dengan tidak dibatasi toh Pak. Ya, ono ibadah nang Indonesia dibatasi. Ya, pas Covid ya. Cuman kan saat ini kan ya kita mudah kan gitu. Ibadah mana saja bisa. Pengajian dimanapun bisa. Ya kan? Dan yang lainnya, haji dan lain sebagainya bisa dijalankan. Walaupun ini naiknya yang detail ya, dari yang dulu sekitar 40-an sekarang isunya kemarin kan mau 90 ya tak? Nah, akhirnya kan diketahuinya jadi 49 ya. Nah, ini kan sebenarnya kan terlepas dari itu semua bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah di negeri kita ini. Coba bayangkan ketika misalnya negeri ini dipimpin orang-orang zalim yang membatasi diri kita untuk melakukan ibadah. Bisa jadi kan? Nah, orang Muslim bisa mengerjakan apa saja. Ya memang tidak semuanya. Artinya syariat Islam tidak bisa dipenuhi secara sempurna di negara kita. Terus gimana kalau itu kita tinggalkan negara kita? Ya enggak juga. Ya, maka konsepnya tadi mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Yang tidak bisa didapatkan semua, ya jangan terus ditinggalkan semuanya. Lakukan saja, insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pun toh akhirnya Allah memberikan ridho kepada kita. Nah Allah pun ridho kan semuanya adalah baik untuk kita. Terus kesimpulan hadis 13 dan 14 ini adalah memberikan gambaran kepada kita Bapak dan saudara sekalian bahwa inilah Islam yang mengajarkan kebajikan-kebajikan kepada kita ya. Terus bagaimana kita harus melakukannya? Kita lakukan biqadri mungkin, dengan sebisa mungkin. Karena perintahnya Allah itu untuk bertakwa itu mastata'tum, sekuat tenaga kalian. Kalau kita tidak mampu ya tidak usah dipaksakan ya. Tapi Allah sudah mengukur syariat itu semuanya bisa dilakukan oleh kita manusia ini. Tidak mungkin Allah membebani kecuali Allah sudah menakar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bakal membebani kepada hambanya melainkan sekuat daya dan tenaganya.
Ada minastafikum. Kalau nanti kiranya ada pertanyaan, ada diskusi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten inti kajian wonten telu punika hadis As-Salis Asyar 13 dan Ar-Rabi Asyar 14. Yang salajengipun lain-lain dan tanya jawab. Semoga menawi wonten Bapak Mas-mas ingkang badhe paring pandangan utawi badhe bertanya di sumanggaken. Monggo wonten Pak Sri. Pak Sodik wonten pangandikan semoga. Jazakumullah untuk Ustaz Irfan yang telah memberikan ilmunya. Karena saya sudah bacot di cekol limik, saya nggak mau boten anjing tangan. Iki matur terkait kalian tugas ingkang dipun amanahaken dhateng kula saking Ketua PJPN Kanthi Warno kangge mewakili lomba pidato basa Jawi PDPM Kabupaten Klaten. Sampun kula tindakaken ning nyuwun ngapunten menika pialanipun tulisane juara kalih. Juara setunggalipun saking Cepet Mas Dalang nggih, Mas Dalang Pulung. Mas Dalang Pulung bapaknya Dalang, mbahnya ya Dalang, Mas Pulung ya Dalang nggih. Juara setunggal. Terus sudah malih dateng rencang-rencang PJPN piala menika kula aturaken dhateng PJPN mugi saged dipun ginakaken ajeng kula simpen boten kena kula utangan. Kula serahaken sudah malih nyuwun ngapunten boten saged juara setunggal saged dipun nami juara kalih. Nggih mugi-mugi manfaat. Sudah malih matur nuwun dhateng Ustaz ingkang sampun paring ilmu dhateng kita sedaya. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Pak Sodik ingkang sampun maringi informasi. Alhamdulillah saking napa nggih PJPN lan Program Badiwaro pikantuk juara kalih nggih kajenge dikembalikan ke disukani ke PJPN. Ingkang salajengipun wonten Pak ingkang badhe tantet. Monggo Pak. Nggih, matur nuwun wontenipun. Nggih. Ya sakenipun perkenalan nama kula Widodo. Jadi Jawa ya Widodo mawon. Alamat mriki mawon. Dukuh Pulungan Cepoan. Desa Maneng Mati Salam. Ingkang kula tanglaken Pak Ustaz magepokan kalih muamalah. Ingkang sampun panjenengan aturaken kaitanipun kalian kok bilih kita menika wonten masyarakat ada acara mungkin tilihan Kiai Gerak. Mbok menawi warga kita menika mboten sami agami kalian kita. Apakah perlu juga melafalkan doa untuk yang bersangkutan yang Gerak? Maka sanes agami. Jadi cara berdoa ya hanya sebatas bahasa umum mawon mawon diperbolehkan untuk lafaz Arab ya Pak Ustaz. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Nggih, langsung on nggih. Nggih. Dalam hal ini ada dua
dua pendapat, dua sudut pandang ya Bang ya. Yang pertama kita dudukkan apakah tilik wedika adalah muamalah ataukah ibadah. Pada prinsipnya kalau ibadah dan akidah tidak ada tawar-menawar ya. Kalau muamalah kan sah-sah saja. Artinya tilian itu kapanpun bisa dilakukan. Terus kaitannya dengan doanya gimana ya? Nah, pertama adalah kita umat muslim itu diajarkan doanya Allahumma rabban nas. Ya. Kan maunya gitu. Pertanyaannya, apakah mereka meyakini Allah satu-satunya sembahannya dia sembah? Ya kan gitu. Kalau itu tidak masuk ya ndak usah lah kan gitu. Bukan artinya kan bukan sekali lagi bukan bukan kok meniadakan ya maksud untuk membaca doa itu. Ya doa yang lain saja nggih mugi-mugi panjenengan ingkang paringi senggang sehat ngoten mawon. Tapi kalau dengan doa kita lah wong ada Allahumma rabban nas. Ya kan? Adbil ba'sa ishfi anta syafi la shifan ila shifa'uka shifan la yughadiru saqama. Ya kula mboten ngagem Allahumma rabban nas Mas. Ya ora apa-apa. Ya kan? Pripun tapi kita itu kan dilatih memang dalam doa kita tuh ya awalnya Allah ya ini boleh ya kan ya terus pripun adbil ba'sa iswi ya gitu antanya rojek kepada siapa loh antanya kan balik nang awal kan gitu. Jadi nek menurut saya ya pada prinsipnya pilihannya tidak ada soal ya kan karena itu bagian dari muamalah kan gitu. Ya, kalau kepada orang muslim ya wah justru jatuhnya kepada kewajiban kan gitu. Hakul muslimi ala muslimi sittun kan kula terima. Salah satunya fa idza marida fa'udhu. Lamun dheweke sakit ya besuk wae gitu. Gitu. Nah, itu ya. Jadi nek menurut saya ya kalau punya doa yang sanes itu lebih baik. Mengapa? Karena ya doa tadi ya tadi Allahumma rabban nas. Nah tapi nek pun Mas kula mboten napa-napa kula ngakeni Gusti Allah Tuhan kula sesembahan kula. Ya ora apa-apa malah mlebu. Sadat sisa. Nggih, gitu ya. Artinya kita tidak membatasi diri ya dalam artinya muamalah hubungan sosial itu tidak. Cuman kalau sudah sampai ke lafaz tadi lah gimana gitu kita mau paksa-paksa kan loh konsepnya ngono ya ini kan loh iya kan sama kalau mohon maaf ya ini kepada teman yang misalnya punya pemahaman bahwa Gusti itu tidak ada putra ya kita kan sudah jelas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad ya kan Gusti Allah itu tidak gadah putra ugi badan dipun putra akan kan dia tidak dilahirkan ya kan wal awwal wal akhir dialah awal dan akhir kan gitu. Nah terus pendapat saya ya tadi itu. Nah, kalau orang kemudian mereka percaya juga pada Tuhan yang Maha Kuasa lah itu monggo terserah. Tapi kalau saya ya gimana saya susah untuk melafatkan Allahumma rabban nas untuk mereka yang mohon maaf keyakinannya beda karena kita hanya menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Satu-satunya mohon maaf bahasanya adalah Tuhan. Tuhan itu yang disembah. Mungkin agama lain bukan konsepnya bukan satu yang disembah kan gitu. Ya, dia menyembahnya lebih daripada satu kan gitu ya kan nah, itu ya dan ya kita ya kembali dalam hal kemudian itu sudah kalau kemudian sesembahan kan ya sudah itu maksudnya kemana Bapak akidah kan kalau akidah menurut saya tidak ada tawar menawar artinya nawar menawar kepada diri kita loh ya artinya kemudian tawar menawar diri kita tuh apa ya kita jangan kemudian memaksakan diri kita untuk kemudian lu aturan Islam ngono ya kok kepada diri kamu ya
ya kamu memaksakan kamu harus mengikuti kan. Kepada keluargamu ya Pak, kamu didik supaya bisa mengikuti akidah yang benar gitu. Nah kalau di luar itu ya kita memang tidak bisa memaksakan. Wong dalam ayat kan gitu juga, la ikraha fid din kan gitu. Qad tabayyana rusydu minal ghayy kan gitu. Gitu kan? Nanti nggih? Gitu. Nggih. Nggih, Bapak wonten hasilipun sami menika wonten wujudan adahan rezeki saking Allah mantar takbir masjid Bayu Salam monggo kita wujud lan kita rawi kanthi wasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Pak. Ya. Ya, oke.